Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam tangguh, sahabat tangguh. Dalam channel 10 menit menuju tangguh bencana. Kalau dalam beberapa edisi sebelumnya saya sudah bicara tentang aplikasi Inaris personal yang bisa di-download di HP melalui App Store atau melalui Play Store. Maka kali ini saya akan mengajak sahabat tangguh untuk jauh lebih membahas tentang Inaris yang ada di website. Jadi ini berbeda. Nanti akan saya terangkan bagaimana perbedaan aplikasi Inaris personal di Play Store dengan Inaris yang ada di websitenya. Nah, yang pertama-tama sahabat tangguh bisa lakukan adalah ini ya, membuka di web melalui laptop atau komputer dengan inaris.bnpb.go.id. Sebenarnya aplikasinya sama dengan aplikasi Inaris personal. Tapi di aplikasi Inaris personal teman-teman mungkin tidak akan bisa melihat data jauh lebih terperinci. Ada banyak data-data yang bisa dimasukkan melalui Inaris bnpb.go.id. Nah, sahabat tangguh, untuk kali ini saya akan bicara atau mengajak sahabat tangguh mengenal risiko bencana yang ada di daerah sahabat tangguh. Caranya nanti kita bisa coba lihat. Jadi kita akan bicara tentang melihat berapa indeks kemampuan suatu daerah dalam menghadapi bencana. Saya akan ambil contoh saja di tempat saya, sebenarnya tempat saya berada saat ini. Pertama sahabat tangguh, ini ada di pojok kanan atas tulisan menu. Sahabat tangguh silakan klik tulisan menu. Nah, nanti ini ada banyak pilihan dashboard. Teman-teman ambil kalimat ini, indeks risiko. Nah, klik indeks risiko, akan muncullah seperti ini. Nah, silakan masukkan nama provinsinya. Misalnya saya umpamakan nih, karena kebetulan saya lagi di Riau, maka saya ambil provinsi Riau. Ya Riau. Nah, ini saya klik provinsi Riau. Nah, di provinsi Riau itu akan keluar peta provinsi Riau. Sahabat tangguh tinggal pilih kabupaten atau kota tempat sahabat tangguh berada. Karena saya berada di kota Pekanbaru, maka saya ambil Pekanbaru. Nah, Pekanbaru itu indeks risiko bencananya adalah 132,40. Nanti saya akan terangkan cara membaca indeks risiko bencana itu. Saya klik kota Pekanbaru. Oke, sahabat tangguh, ini data awal yang keluar dari kota Pekanbaru. Total populasi yang tercatat adalah 805 jiwa. Nah, dari data itu potensi bencana terbesar yang diakui oleh masyarakat atau yang terdampak secara langsung oleh masyarakat adalah cuaca ekstrim. Nah, yang kedua itu COVID. COVID itu kemarin 90% warga merasa terdampak akibat bencana COVID. Nah, yang ketiga itu banjir. Banjir itu 44% masyarakat kota Pekanbaru itu merasakan atau terpapar dampak banjir yang sering terjadi di Pekanbaru. Nah, di sini ada yang paling bawah, ini adalah tanah longsor. Tanah longsor 100% masyarakat tidak pernah merasa terdampak. Jadi artinya Pekanbaru itu bebas dari tanah longsor. Oke, sahabat tangguh. Nah, ini dia. Ini di poin tengah, di tengah ini ada tingkat kapasitas daerah. Jadi ini tingkat yang menunjukkan bagaimana sebuah daerah punya kapasitas dalam menghadapi bencana. Nah, untuk kali ini Pekanbaru berada dalam tingkat kapasitas yang merah atau rendah. Itu gambaran kapasitas di daerah Pekanbaru. Nah, sahabat tangguh, yang kedua ini adalah kurva laba-laba. Ini ada beberapa. Jadi ini gambaran kurva laba-laba, ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, 4 sampai 7 prioritas. Nanti kita akan bahas tentang prioritas itu. Nah, ini dia tren indeks di sebelah kanan ya. Saya coba putarkan, di sebelah kanan itu ada tren indeks risiko bencana. Nah, Pekanbaru berada pada skor dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Itu berada pada indeks risiko kemampuan di 132,40. Nah, tahun 2021 mulai meningkat, menurun menjadi 131. Nah, artinya ada peningkatan kapasitas. Oke, itu cara membaca bagaimana teman-teman bisa melihat kapasitas di daerah teman-teman dalam menghadapi potensi bencana yang bisa terjadi di daerahnya. Nah, tadi ini ada prioritas
kurva laba-laba. Nah, di prioritas 1 terlihat ini tinggi, kita lihat di bawah. Prioritas 1 adalah perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Apa artinya? Artinya secara kelembagaan atau secara peraturan, Kota Pekanbaru cukup siap atau punya kemampuan dalam menghadapi bencana. Tapi dalam prioritas 2 tentang pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, ini ada saya di kanan ini kurva laba-laba ini, saya klik ini ya, ini. Nah, ini ada prioritas 1. Nah, prioritas 1 itu tentang apa? Tentang perkuatan kebijakan dan kelembagaan. Nah, di kurva ini terlihat bahwa Kota Pekanbaru itu cukup mampu atau cukup kuat secara kebijakan dan kelembagaan dalam menghadapi bencana. Nah, kita lihat prioritas 2 ini kan jauh mendekati titik pusat, maka ini masih sangat lemah, atau tentang pengkajian risiko dan perencanaan terpadu. Nah, di sini memang masih terlihat bahwa kurang kemampuan untuk itu. Tapi untuk prioritas 3 dan 4 cukup bagus, di mana itu menerangkan tentang pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik, dan yang keempat adalah penanganan tematik kawasan rawan bencana. Nah, ini Kota Pekanbaru masih sudah cukup bagus. Sementara untuk prioritas 5 dan 6 serta 7 itu masih perlu banyak penanganan. Prioritas 5 adalah tentang peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana. Sementara prioritas 6 adalah perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem dan pemulihan bencana. Nah, ini menjadi indikator Kota Pekanbaru tingkat kapasitas daerahnya masih sangat rendah dalam menghadapi dan yang akan dan mungkin terjadi. Demikian sahabat tangguh bisa mulai melihat di daerah masing-masing dan melihat bagaimana kapasitas daerah masing-masing dalam menghadapi potensi bencana. Saya berharap 10 menit kali ini punya manfaat dan bisa memberi tambahan kapasitas untuk kita semua untuk menjadi orang Indonesia tangguh bencana. Bagi yang belum berteman dengan saya berharap silakan kita saling berteman dan bantu saya untuk terus men-share channel ini supaya bisa terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Fadil dari Yayasan Jejak Laksmana mengucapkan salam tangguh untuk Indonesia tangguh bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.